Selamat pagi pemirsa, menjelang libur akhir tahun, suasana di Bandara Yogyakarta International Airport mulai dipadati oleh penumpang yang hendak berlibur maupun pulang ke kampung halaman. Bandara YIA kini tengah dipadati oleh ribuan pengunjung. Menjelang libur akhir tahun baru, antusiasme masyarakat untuk berpergian semakin terasa. Terlihat dari ramainya suasana di setiap sudut bandara. Para penumpang tampak antusias mengantri di depan counter check-in, membawa barang bawaan, dan mempersiapkan perjalanan mereka ke berbagai destinasi. Terkait bagaimana kondisi terkini Bandara Internasional Yogyakarta, saya sudah terhubung dengan tim reporter kami, Aufa. Mana gua ke telepon anjay? Halo Aufa, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, baik Lila, dapat dilihat kondisi Bandara YIA saat ini dipenuhi oleh pengunjung yang akan melakukan perjalanan menuju kampung halamannya masing-masing dan juga melakukan liburan ke tujuan masing-masing pada liburan menjelang akhir tahun 2024 ini. Dan saya sekarang bersama dengan salah satu pengunjung Bandara YIA, yaitu dengan Mbak siapa? Mbak Kansa, saya mahasiswa UGM. Kalau boleh tahu Mbak Kansa, di sini mau ngapain nih? Di libur semester ini saya pengen pulang ke kota asal saya di Pekanbaru. Oh, kenapa Mbak Kansa memilih Bandara YIA untuk berlibur ke Pekanbaru? Salah satunya ya Bandara YIA sendiri itu sudah terencana dengan baik ya dan maju juga. Kebetulan saya dari kota ke sini menggunakan kereta bandara. Nah, itulah salah satu yang bagus dari Bandara YIA sendiri yang udah aksesnya terjangkau untuk semua orang gitu. Oke, baik Mbak Kansa, terima kasih atas waktunya. Semoga perjalanan menyenangkan dan selamat sampai tujuan. Oke, sekian live report dari saya. Saya kembalikan ke Lila. Oke pemirsa, setelah melihat kondisi terkini Bandara YIA, di sini saya ingin mengajak pemirsa untuk membahas lebih dalam mengenai proses perencanaan Bandara YIA dilakukan. Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo terletak di Kabupaten Kulon Progo sekitar 45 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini diresmi dibuka pada 6 Mei 2019 dan menggantikan Bandara Adi Sucipto yang sebelumnya beroperasi di Yogyakarta. Pada proses pembangunan bandar udara ini menggunakan pendekatan master plan yang berguna sebagai pedoman yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan dan pengembangan serta operasi penerbangan. Bagaimana informasi selanjutnya tentang proses perencanaan di Bandara YIA ini? Sebelumnya saya sudah menghadirkan narasumber ahli perencanaan di Bandara YIA, Mbak Safira Maulida. Halo Mbak Lila, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih jelas dan lebih lengkap mengenai aspek penting dalam penyusunan master plan. Jadi yang seperti telah dijelaskan kalau pendekatan perencanaannya ini menggunakan master plan. Nah, tapi sebelum itu ada beberapa aspek yang perlu kita upayakan dalam melakukan penyusunannya. Yang pertama itu adalah analisis kelayakan manfaat bandar udara. Yang kedua itu adalah analisis potensi di suatu wilayah, kota, kabupaten, serta wilayah hinterlandnya. Yang ketiga ada rencana tata guna lahan dan rencana tata letak fasilitasnya. Dan yang terakhir yaitu adalah rencana skala prioritas dan tahap pembangunan fasilitas bandara secara optimal dalam jangka panjang. Nah, setelah kita mengetahui aspek penting dalam proses penyusunannya, yang kita lakukan adalah melakukan step-step proses penyusunannya. Yang pertama, itu adalah menyusun alternatif konsep rencana tata letak fasilitas bandara. Setelah melakukan penyusunan alternatif konsep, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan pengkajian terhadap alternatif tersebut. Jadi, alternatif konsep tersebut dikaji kembali, lalu setelah dikaji kembali, melakukan penyusunan tahapan pembangunan yang telah disesuaikan kebutuhannya. Lalu, itu adalah penyusunan luas tanah yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pembangunan bandara. Dan setelah melakukan penyusunan dan mengukur luas lahan tanahnya, yang dilakukan adalah menyusun koordinasi lokasi peletakan masing-masing fasilitas bandara. Setelah kita udah melakukan penyusunan koordinasinya, yang kita lakukan adalah menggambar hasil analisis pendahuluan KKOP atau kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandara. Lalu yaitu adalah gambar analisis pendahuluan. Jadi kita harus menggambar analisisnya dulu mengenai batas-batas wilayah yang dilewati kebisingan di sekitar bandaranya. Setelah itu, yang terakhir adalah melakukan konsep awal rencana tata guna lahan di sekitar bandara. Nah,
Untuk melakukan penyusunan ini, kita melibatkan beberapa stakeholder. Yang pertama, itu ada dari pemerintahan pusat. Dari pemerintahan pusat sendiri, ada Kementerian Perhubungan. Kementerian ini bertanggung jawab atas regulasi penerbangan, pengawasan standar keselamatan, dan persetujuan pengoperasian bandara. Yang kedua itu adalah Kementerian PUPR. Kementerian ini bertugas dalam membangun infrastruktur jalan dan akses pendukungnya. Dan yang terakhir ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengawasi dan memberikan persetujuan AMDAL dan memastikan bangunan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, selain dari pemerintahan pusat, ada juga pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini terdiri dari pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan dukungan proyek melalui perencanaan tata ruang daerah, memberikan izin pembangunan, dan mengkoordinasikan aspek sosial ekonomi. Dan yang selanjutnya itu adalah pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini mereka lakukan dengan melibatkan secara langsung pemberian sosialisasi kepada warga, mengelola dampak sosial ekonomi di wilayahnya, serta memfasilitasi penataan lahan dan relokasi. Dan yang tidak kalah penting juga ada PT Angkasa Pura I. Sebagai pengelola bandara, PT Angkasa Pura I ini bertanggung jawab besar atas perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian YIA, termasuk pembiayaan, desain, dan manajemen fasilitas bandara. Yang terakhir adalah masyarakat lokal. Masyarakat lokal juga memberikan peran terhadap pembangunan ini, yakni memberikan masukan atau keberatan mengenai dampak sosial dan lingkungan dari proyek ini. Begitulah aspek penting serta proses penyusunan yang kami lakukan sebagai tim ahli dalam merencanakan pembangunan Bandara YIA. Baik, terima kasih banyak Mbak Ira sudah mau sharing bagaimana proses penyusunan aspek-aspek penting dan keterlibatan stakeholder di proses perencanaan Bandara YIA ini. Ternyata dalam proses perencanaannya juga punya banyak kontra ya. Dengan itu, saya sudah menyiapkan narasumber seorang aktivis lingkungan, Mas Rafa. Mas Rafa, bagaimana pendapat Anda terkait proses perencanaan di Bandara YIA sendiri? Baik, terima kasih Mbak Lila atas waktu yang telah diberikan. Jadi pembangunan Yogyakarta International Airport atau YIA di Kulon Progo membawa dampak lingkungan yang signifikan, yang mencakup perubahan penggunaan lahan, resiko bencana alam, dan dampak terhadap ekosistem lokal, seperti konversi dan penyusutan lahan pertanian yang tak hanya merusak ekosistem di sekitar, namun sumber pendapatan warga sebagai petani juga ikutan rusak. Lalu pembangunan Yogyakarta International Airport juga berpotensi meningkatkan polusi udara dan limbah dengan meningkatnya aktivitas transportasi dan pariwisata. Kualitas udara di sekitar Yogyakarta diperkirakan akan menurun akibat emisi dari kendaraan tersebut. Dan kemudian lokasi bandara yang dipilih berada di daerah rawan bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Para ahli lingkungan memperingatkan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah ini dapat meningkatkan resiko bencana bagi penduduk setempat, terutama dalam konteks perubahan iklim yang dapat memperburuk kondisi cuaca ekstrim. Jadi dampak lingkungan dari pembangunan YIA sangatlah kompleks dan berpotensi merugikan bagi masyarakat lokal maupun ekosistem. Meskipun ada janji untuk meningkatkan ekonomi lokal melalui pengembangan infrastruktur, banyak kritik yang menyatakan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat seringkali terabaikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Waktu saya kembalikan ke Mbak Lila. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rafa sudah meluangkan waktu untuk memberi pendapat dampak pembangunan di Bandara Internasional Yogyakarta ini. Tak terasa waktu telah berlalu. Kita telah sampai di penghujung acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya Lila, pamit undur diri.